Renungan Harian hari Senin 17 Januari 2022. Inti agama kita bukan aturan, tapi relasi dengan Tuhan dan sesama. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup beragama kita bisa melihat bahwa ada kadang banyak aturan, banyak pedoman, banyak ritual-ritual, atau upacara-upacara keagamaan. Namun kita perlu melihat bahwa semuanya itu adalah sarana untuk menjadikan kita lebih dekat dengan Tuhan, dan kita juga berupaya menjadi manusia yang semakin sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Namun tak jarang juga dalam penghayatan hidup keagamaan sering kita melihat bahwa orang lebih menekankan aturan, pedoman, dan ritual tanpa penghayatan dan dengan semangat untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Mereka lebih percaya pada aturan yang akan membuat mereka lebih baik. Namun kita perlu menyadari bahwa hidup keimanan kita, keagamaan kita, itu terletak di dalam relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan sesama, yang tentu dilandasi oleh cinta kasih. Nah, hari ini kita mendengarkan dalam Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Para murid Yesus dikritik karena tidak berpuasa, sedangkan para murid Yohanes dan orang Farisi berpuasa. Menanggapi kritik itu, Yesus memberikan gambaran bahwa sahabat mempelai tidak berpuasa ketika mempelai ada bersama mereka. Ada saatnya mereka berpuasa ketika mempelai diambil daripadanya. Tanggapan Yesus ini menunjukkan bahwa relasi kedekatan para murid dengan Yesus menjadi dasar mereka tidak berpuasa. Motivasi berpuasa para murid Yesus berbeda dengan para murid Yohanes dan orang-orang Farisi. Berpuasa bagi para murid-murid Yesus tidak lagi didasarkan pada adat kebiasaan, tetapi lebih sebagai ungkapan relasi dengan Tuhan. Ketika dekat dengan Tuhan, mereka penuh dengan sukacita dan mereka mengungkapkannya dengan makan bersama. Tetapi pada saatnya nanti Tuhan diambil dari mereka jauh dari Tuhan, disitulah mereka akan berpuasa, tentu sebagai ungkapan tobat, tetapi juga sebagai ungkapan keprihatinan dan kesedihan mereka karena Tuhan jauh dalam hidup mereka. Berpuasa menjadi ungkapan doa juga, supaya Tuhan menjadi dekat dengan hidup kita. Nah, juga Yesus mengatakan pada akhir dari penjelasannya, dia mengatakan bahwa anggur yang baru harus juga diwadahi dengan kantong yang baru pula, supaya anggur yang baru tidak tumpah ketika dimasukkan kepada kantong yang lama. Dan dalam ajaran ini Yesus mengajarkan bahwa cara beragama yang ia bawa tidak lagi rupanya berlandaskan kepada hukum, melakukan adat kebiasaan, tradisi, atau ritual, tetapi lebih berlandaskan relasi dengannya. Karena Tuhan datang menghadirkan kasih Allah, dan hanya dengan berelasi dengan Sang Kasih itulah kita juga akan bertumbuh menjadi orang-orang yang penuh kasih. Bukan melulu orang yang mentaati hukum atau aturan, mungkin bisa menjadi lebih baik, tetapi akan menjadi lebih baik bahwa orang itu menjadi seperti Tuhan di dalam dirinya yang adalah kasih. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, dan juga diungkapkan dalam relasi yang baik kita dengan sesama kita. Beriman kepada Yesus dengan demikian berarti kita selalu tetap menjaga relasi dengannya. Ada saat-saatnya kita bersuka cita, tetapi ada saatnya kita juga berduka cita, dan disitulah
kita tahu pada saatnya yang tepat apakah kita berpuasa atau tidak, melakukan juga hal-hal yang perlu supaya kita tetap terjaga relasi kita dengan Tuhan. Dan relasi dengan Tuhan inilah anggur baru yang mestinya diwadahi dengan tempat yang baru pula. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tentu cara hidup keagamaan kita menjadi berubah ketika kita punya cara pandang yang baru, bahwa dalam beragama kita perlu juga memiliki iman yang tangguh. Dan iman itu juga menjadi tangguh ketika kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Dan relasi yang dekat dengan Tuhan itu memang perlu juga diungkapkan dengan cara-cara keagamaan yang baru, yang menunjukkan bahwa Tuhan itu juga mengasihi sesama kita. Karena itu kita perlu juga di dalam bersikap dalam keagamaan kita perlu melihat juga cara beragama kita, cara menghayati agama kita, tentu dengan cara pandang seperti yang Tuhan kehendaki, bahwa di dalam hidup kita tetap harus berupaya menghadirkan kasih Tuhan. Tuhan memberkati.